Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ranggi Putri Herlambang dengan NIM 192231085 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis validitas dan reliabilitas metode FFQ dan SKFFQ dengan metode lain. Pertama-tama akan saya mulai dari latar belakang. Survei konsumsi pangan penting untuk menilai pola makan, kecukupan gizi, serta hubungannya dengan risiko penyakit dan sebagai dasar perencanaan program gizi. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Food Frequency Questionnaire atau FFQ yang menilai kebiasaan makan dalam jangka panjang dan semi kuantitatif FFQ atau SKFFQ untuk memperkirakan jumlah konsumsi lebih detail. Setiap metode memiliki keterbatasan, sehingga FFQ dan SKFFQ perlu diuji validitasnya untuk menilai akurasi dan reliabilitasnya dalam memastikan konsistensi hasil pada berbagai kondisi penelitian. Kemudian berikut adalah metode FFQ, penelitian oleh Goto et al. 2025 yang berjudul Reproducibility and Validity of a Food Frequency Questionnaire for Nutrient Intakes in the Study Areas of Large-Scale Cohort Studies in Japan. Bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari 2 kali Food Frequency Questionnaire atau FFQ dengan Weight Dietary Records atau WDR selama 3 hari, yaitu WDR 1 sampai WDR 4, yang tidak berurutan, yaitu 2 hari kerja dan 1 akhir pekan dalam 4 musim yang berbeda, sehingga total pencatatan adalah 12 hari dalam setahun. Berikut adalah uji validitas FFQ-nya. Pertama, menggunakan Pearson's Correlation Coefficient atau PCs dan Spearman's Rank Correlation Coefficient atau SRs dalam bentuk attenuated dan energy adjusted. Nilai validitas tinggi atau SR lebih dari 0,5 yaitu serat, kalsium, vitamin C, dan alkohol. Kemudian untuk validitas sedang dengan nilai SR 0,25 sampai kurang dari 0,5 yaitu lemak total, karbohidrat, riboflavin, dan folat. Kemudian untuk validitas rendah yaitu SR kurang dari 0,25 yaitu protein, tiamin, rasio natrium dan atau kalium, kemudian PUFA. Kemudian untuk nilai median di unit SR yang telah disesuaikan dengan energi adalah sebesar 0,35 untuk laki-laki dan 0,43 untuk perempuan. Secara keseluruhan, FFQ ini dapat diterima untuk digunakan dalam studi epidemiologi yang bertujuan mengelompokkan subjek berdasarkan tingkat asupan mereka. Kemudian berikut ada reliabilitas dari FFQ-nya, diuji dengan tes retest FFQ 1 versus FFQ 2 selang 1 tahun. Kemudian analisisnya menggunakan Spearman Correlation yang sudah melalui energy adjusted. Kemudian median korelasi 0,66 baik pada laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk rata-ratanya 81% pada laki-laki dan 79% pada perempuan ditempatkan pada kuintil yang sama atau kuintil yang berdekatan. Kemudian kasus salah klasifikasi ekstrim hampir tidak ditemukan, hanya sekitar 1% pada semua zat gizi. Hal ini menunjukkan bahwa FFQ tidak hanya memberikan korelasi yang tinggi, tetapi juga mampu menempatkan individu secara konsisten dalam kelompok asupan yang sama meski diukur dengan jarak waktu panjang. Berikut adalah kelebihan metode dan kekurangan dari metode FFQ. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama konsistensi tinggi, yaitu jeda 1 tahun, kemudian hanya 47 item tidak memberatkan responden, kemudian korelasi sperma median 0,66, stabil antar waktu, kemudian menangkap pola makan jangka panjang yang cocok untuk studi epidemiologi besar. Untuk kekurangannya sendiri, validitas tidak merata antar zat gizi, kemudian mengurangi ketepatan estimasi zat gizi, kemudian korelasi yang rendah atau 0,25 pada protein, tiamin, rasio natrium atau kalium, kemudian alfa tocopherol. Kemudian ada bias porsi antar daerah dan akurasi berkurang pada populasi dengan pola makan spesifik. Berikutnya adalah analisis menggunakan metode SKFFQ. Penelitian yang dilakukan oleh Chin et al. Tahun 2023 berjudul Reproducibility and Validity of a Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire for Children aged 6 to 12 in Western China dengan menggunakan 24-hour dietary recall sebagai pembanding. Pencatatan dilakukan selama 3 kali dalam seminggu. Validitas diuji dengan membandingkan hasil SKFFQ pertama dengan rata-rata recall, sedangkan reliabilitas dinilai melalui pengisian SKFFQ kedua 3 bulan kemudian untuk menilai konsistensi jawaban. Kemudian untuk uji validitas SKFFQ, analisisnya menggunakan Spearman Correlation atau STC, kemudian Energy Adjusted, The Attenuation, Quartile Klasifikasi, Weighted Kappa, dan Blend Altman. Estimasi asupan cenderung lebih tinggi dibandingkan 24 HDR. Kemudian untuk korelasi Spearman-nya, untuk kelompok pangan rendah ke sedang, yaitu 0,02 sampai 0,37. Untuk energi dan zat gizi 0,08 sampai 0,45 dan meningkat hingga 0,48 setelah penyesuaian energi dan the attenuation. Untuk klasifikasi kuartil 72% sama atau berdekatan dan salah klasifikasi ekstrim hanya 7 sampai 8%. Untuk weighted kappa 0,05 sampai 0,41, rendahnya kurang dari 0,20 untuk vitamin A, C, E, kalium, yodium, dan tembaga. Untuk blend Altman, lebih dari 93% data dalam limits of agreement atau LOA cukup akurat membedakan pola konsumsi antar kelompok. Sehingga SKFFQ valid untuk klasifikasi pola konsumsi kelompok, tapi kurang akurat untuk beberapa zat gizi tertentu. Kemudian berikut adalah uji reliabilitas dari SKFFQ
dengan metode uji tes retest FFQ pertama dan, FFQ kedua selang 3 bulan. Kemudian untuk analisisnya menggunakan SCC, ICC, kuartil klasifikasi, weighted kappa, dan untuk hasil SCC-nya, makanan sebesar 0,30 sampai 0,84 dengan rata-rata 0,58 dan energi dan nutriennya 0,46 sampai 0,82 dengan rata-rata 0,60. Untuk hasil ICC-nya makanan 0,20 sampai 0,85, nutrien 0,37 sampai 0,75. Untuk klasifikasi kuartil lebih dari sama dengan 70% sama atau berdekatan dan salah klasifikasi ekstrim hanya kurang dari 10%. Untuk weighted kappa 0,27 sampai 0,80, untuk makanan dan 0,46 sampai 0,73 untuk nutrien. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas tinggi dan konsisten antar pengisian. Kemudian berikutnya adalah kelebihan metode dan kekurangan metode dari SKFFQ. Untuk kelebihannya sendiri, reliabilitas tinggi, SCC dan ICC konsisten, uji 3 bulan, kemudian sesuai budaya lokal dengan 120 item dengan anak 6-12 tahun, dan instrumen foto, buku makanan, dan interview terlatih, sehingga lebih akurat. Terakhir, praktis dan efisien untuk studi besar jangka panjang. Kekurangannya sendiri yaitu diantaranya cenderung overestimasi asupan dibanding 24 HDR, kemudian validitas rendah pada beberapa mikronutrien, kemudian recall bias atau ingat konsumsi dalam 1 tahun, dan validasi terbatas hanya pakai 24 HDR tanpa biomarker. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa FFQ reliable dan praktis, namun validitasnya bervariasi antar zat gizi. Kemudian untuk SKFFQ konsisten dan relevan secara budaya, tetapi cenderung melebihkan asupan serta kurang valid pada beberapa nutrien. Untuk 24 HDR, akurat untuk konsumsi jangka pendek, namun kurang mencerminkan pola jangka panjang. Untuk weight dietary records sangat akurat, tetapi memberatkan responden sehingga kurang praktis untuk studi besar. Secara keseluruhan, FFQ dan SKFFQ efektif menilai pola konsumsi, namun idealnya dikombinasikan dengan 24 HDR atau weighted dietary records untuk meningkatkan akurasi. Adapun saran dari saya yaitu pemilihan metode survei konsumsi pangan perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pengembangan kuesioner perlu dilakukan untuk menyesuaikan budaya, kebiasaan makan, dan variasi pangan lokal dalam suatu populasi agar validitas dapat meningkat. Kemudian penggunaan metode lain sebagai kombinasi agar hasil penelitian lebih komprehensif dan meminimalkan bias ingatan. Dan terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap daftar pangan FFQ atau SKFFQ karena pola konsumsi masyarakat dapat berubah seiring dengan tren pangan, ketersediaan bahan, dan lain sebagainya. Berikut adalah daftar pustaka dari materi saya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.